Dari sahabat kita Anggoro Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya bermain monopoli dan catur? Apakah sama haramnya dengan bermain game online yang memakan waktu berjam di warung internet? Gitu Bu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua orang muslim, kita semua orang yang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang beragama yang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak banyak artinya, yang tidak berguna, yang tidak manfaat. Biarpun katanya untuk melatih kecerdasan, bagaimana orang bisa pintar dengan catur yang harus 2 jam? Kalau untuk menghafal Al-Quran berapa ayat itu? Sehingga itu termasuk golongan malahi. Catur golongan malahi, selagi tidak ada judi memang tidak dikatakan haram, akan tapi makruh. Kalau sudah menjadi judi, kemudian atau meninggalkan waktu sholat, jadi haram. Tapi yang jelas itu bukan sebuah pekerjaan yang dianjurkan. Karena apa? Banyak waktu yang terbuang. Orang hendaknya kullu kalamin min Adam alaihi la la illa dzikrullah. Semua anak Adam itu akan dituntut di hadapan Allah kecuali yang digunakan untuk berzikir, waktu yang untuk baik. Biasanya adalah pengangguran atau yang orang yang memang coba. Buru-buru untuk catur 1,5 jam. Kita kadang baca buku saja masih bingung waktunya. Anak santri untuk belajar saja. Lah kok di pondok dikasih catur alasannya olahraga, awas jangan membuat kerusakan pondok. Enggak ada catur di pondok, enggak ada. Tidak ada urusan. Tidak semua yang boleh dilakukan oleh orang tidak boleh dilakukan di pondok. Tidak semua yang boleh dilakukan oleh orang luar boleh dilakukan di dalam pondok. Ada aturannya. Kalau Anda digerakkan ada apa namanya, catur adalah olahraga yang dianjurkan, melatih kecerdasan dan sebagainya. Tidak tahu Imam Ghazali main catur enggak? Imam Nawawi main catur enggak? Siapa lebih cerdas dari Imam Nawawi? Yang tidak ngerti catur adalah orang bahlul. Alhamdulillah saya orang bahlul. Saya tidak pernah ya. Kalau dikatakan tidak mau tidak. Waktumu, gunakan waktumu untuk kemuliaan, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah orang senang-senang boleh saja main catur dalam irama bersahabat, tapi jangan terus-terusan. Jangan menjadi hobiku catur. Itu bermasalah. Termasuk game adalah bermasalah untuk merusak anak-anak kita. Waktunya habis untuk semuanya. Dan ini kenyataan, kalau sudah kecanduan game itu, sampai orang tua pada bingung. Kalau game itu tambah rusaknya di matanya, lihat. Seolah-olah kalau anak-anak itu sudah main game itu, apalagi game yang nyewa, tempatnya sempit, itu matanya sudah mau nempel di layar, mau merusak mata, kok orang tua rela yang demikian itu. Main game, yang game layar televisi itu kan merusak mata itu semuanya. Tempatnya sempit, lampunya redup, wah rame anak-anak. Rusak matamu sebelum mata anak-anak kita, rusak. Hei orang yang punya game tolong dijaga. Belum lagi anak jadi malas ngaji, pulang sekolah langsung giat untuk main game, tapi suruh belajar tidak, gimana bisa pinter? Apakah setelah itu kita ngomong game adalah kecerdasan? Kita harus paham ini. Min husni islamil mar'i, Islam yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang kurang berguna. Ambil manfaat yang paling berguna, apa yang harus kita kerjakan. Kalau hukum catur tidak dikatakan sebagai haram tidak selagi tidak dibarengi dengan perjudian, selagi tidak dibarengi dengan meninggalkan sholat, tidak dilakukan dengan meninggalkan kewajiban. Tapi kalau dilakukan catur dengan meninggalkan kewajiban, hukumnya haram. Akan tapi yang jelas catur adalah membuang-buang waktu. Baik, ini saja. Kemudian masalah game itu lebih berbahaya lagi. Karena game itu menjadi anak kecanduan juga, menjadi malas belajar, malas ngaji, lebih dari itu matanya rusak. Dan naudzubillah, semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari itu. Dan orang yang punya pekerjaan, punya game, seharusnya hendaknya hijrah. Karena apa? Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba yang menolong anaknya orang lain. Yang menjadi anaknya orang lain rusak, maka anaknya tidak bisa benar nanti, khawatir. Nah ini. Lalu ini ada yang mendengar, Buya saya bisnis game. Sudah ada contohnya dari saudara kita di Jawa Barat, di sana ada pengusaha game dan penghasilnya luar biasa besar. Setelah dengar dari kita langsung ditutup, diganti dengan yang lainnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa hijrah yang lain dan saat ini pun nyaman hidupnya dan tentram saja. Semuanya bisa melakukan ini semuanya. Belum lagi kalau gamenya lalu internet, ada sampingannya nonton sesuatu yang kotor. Banyak hal yang harus kita hindari. Gimana hubungnya? Nanti banyak juga. Bagaimana main internet kalau tidak ada gunanya? Ngapain harus urusan internet? Kalau tidak ada gunanya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar secara benar. Baik, ini saja insya Allah.